I bring greetings to you. Saya membawa salam kepada setiap saudara. Many great things that God is doing in our midst. Banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan telah lakukan dalam sekitar I believe kita. God is moving in our midst in a very powerful way. Saya percaya Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita dengan luar biasa. A message that God has given to me to share with you today. Pesan yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada saudara adalah There is an anointing that God is transferring from one generation to another generation. ada sebuah urapan yang Tuhan mau berikan dari sebuah generasi ke generasi berikut yang lain. That's why whatever God starts with the fathers, God is looking for sons to take over the ministry of what God has begun. Maka dari itu ketika Tuhan memulai sesuatu, dia selalu mencari anak-anak yang bisa dipersiapkan untuk melanjutkan karya Tuhan dalam hidup mereka. One of the classic story that he's in the Word of God, I like this very person, is called Elijah. Satu kisah yang menarik perhatian saya di Bible yaitu tentang Elia. And Elijah is a type of a prototype that God is raising up and is already raised up, and now it is going into the second level of generation of people called the Elishas. Jadi ketika Tuhan membawa Elia ini, dia angkat terus tapi tidak berhenti di sana. Dia membawa ke level yang berikutnya di sana. There are great exploits that Elijah has done, but the greater exploit Elisha is going to do. Ada sesuatu yang besar yang Elia sudah lakukan, mampu lakukan, tapi ada yang lebih besar lagi yang Elisa bisa lakukan. But the question is, God starts with one man and it actually continually eat until the next generations of people to pick up the mantles. Dan Tuhan itu memulai dengan satu orang dan Tuhan akan melanjutkan terus menerus dilanjutkan sampai ke orang berikutnya. Bukan dikurangi dia, tapi ditambah dan ditambah. But the ones that is going to take the mantle must be able to follow that one that has started the work. Dan ketika Elisa mengambil jubahnya, dia harus berhasil untuk mengikuti pekerjaannya Elia pada sebelumnya. That's why when God starts something, it's a new beginning, but God wants to have a continuity to the next level so that many things can be done in the realms of the spirit, also in the realm of the natural. Jadi ketika Tuhan memulai sesuatu, Tuhan itu ingin membawa kita masuk dalam kuasa Roh Kudus sehingga bukan hanya sekedar natural saja yang kita dapatkan, tetapi kita masuk dalam kuasa supranatural. I want to show with you from the Bible when the word Elijah from each of the alphabet, what is in that words, letter by letter. Saya ingin menunjukkan kepada saudara nama daripada Elia, huruf demi huruf saya akan ulas demikian rupa apa sih benarnya So arti that Elia. collectively we will be coming into alignment so that we can cross over to the other side. Jadi kita bisa memahami untuk kita ini masuk ke dalam sebuah posisi yang berikutnya. Because God is raising up leaders for His own people, for His church. Karena Tuhan sedang membangkitkan para pemimpin untuk gerejanya memulai sesuatu yang besar. The first letter E stands for the word enlightenment. Huruf yang pertama saya ingin bahas yaitu tentang E, enlightenment, disingkapkan Tuhan. What is the first? Can we look at 1 Kings chapter 18 verse 36 to 37? Mari kita lihat di Raja-Raja 1 pasal 18 ayat 36 sampai ke 37. Let's read this in the Indonesian language. Mari kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat ke 36 sampai ke 37. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke 36 sampai ke 37. Ada? Okay. Pada waktu memberikan persembahan sajian, maka tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Yahweh, Elohim Abraham, Ishak dan Israel, biarlah pada hari ini diketahui bahwa Engkaulah Elohim di Israel dan aku ini hambamu. Dan seturut firmanmu aku telah melakukan semua ini." Verse 37. Ayat Next word. 37. Jawab aku, "Ya Yahweh, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Yahweh, Elohim, dan Engkaulah yang membuat hati mereka kembali kepadamu." Elijah is a prototype that is bringing enlightenment. Who is this God of Israel?
Jadi Elia ini menyatakan kepada kita bahwa siapa sih Tuhan daripada Israel ini siapa. So when the understanding of enlightenment is taking place, so many people become clear of what God is about to do. Bring back the people from all the wrong things that they've been doing to the true God of Israel. Jadi ketika Tuhan diperkenalkan di Israel ini, orang menjadi paham sesungguhnya identitasnya, sehingga orang yang tadinya sudah berbalik arah bisa kembali lagi. That's why Elijah is the type of people that is bringing the understanding for restoration, for the leadership transformation to take place for the year after, for people to come into the saving knowledge of God. Maka dari itu ketika Elia diutus itu adalah untuk mengembalikan transformasi, reformasi terjadi di sana untuk menyatakan apa sih kehendak Tuhan bagi bangsa Israel. So if you are standing here today and you are sitting here today, if you know that God is calling you to the place of God encounter so that your heart, your mind and your spirit will be transformed to become like Him. Jadi ketika saudara hadir malam hari ini, saudara ini akan mengalami perjumpaan, perubahan. Sehingga kita dirubah serupa dengan Tuhan. The second letter is called L, is called legacy. Yang huruf berikutnya yaitu adalah L. Saya beri legasi. 1 Kings chapter 19, verse 19 to 21. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-19 sampai ke-21. What is this legacy? Apakah legasi ini di sini? Let's read. Mari kita baca yuk sama-sama. Jadi berangkatlah Elia dari sana dan berjumpa dengan Elisa anak Safat yang membajak dengan 12 lembu di depannya. Ia sedang berdiri memegang bajak yang ke-12. Ketika Elia melintas dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Verse 21. Lalu Elisa, 21. Yeah. Maka kembalilah ia dan mengambil sepasang lembu itu, lalu menyembeli dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu apinya. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya supaya kemudian mereka makan. Setelah itu ia bangkit lalu mengikuti Elia dan menjadi hambanya. So what is this legacy all about? Legacy transfer. Jadi apa yang terjadi di sini? Legasi itu menyalurkan, memberikan. So whenever God starts something with one person, He doesn't stop there. He always look at continuity to see whether one generation can carry to another generation. Jadi ketika Tuhan memulai sesuatu, Tuhan itu nggak mikir jangka pendek, tapi Dia memikirkan untuk generasi dan generasi penerusnya. So we can see like how God procreated us when we get married with our wives, we were able to produce children, so the children will become another children because God ensures continuity. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, Dia nggak berhenti sampai kita saja, tetapi Dia menciptakan kita untuk bisa menciptakan anak-anak sehingga ada penerusnya. So if you are sitting here and thinking who is going to take over mine, God has to give you a generation, a son and a daughter to carry on your own business and your own ministries. Jadi ketika Tuhan membawa saudara ada di sebuah posisi, ketika saudara berpikir siapa yang akan melanjutkannya, Tuhan sudah menyediakan penerus bagi saudara. I believe this place is having a legacy transfer from the grandfather to father, from father to sons, and it's going to be a legacy from Abraham, Isaac, and Jacob, and so on and so forth. Saya juga percaya bahwa di tempat ini adalah sebuah legasi yang dimulai dari seorang kakek, diwariskan kepada ayah, dan kemudian diwariskan kepada cucu, dan terus akan dilanjutkan. So what is happening here can be also transferred to your own life. Jadi apa yang terjadi di tempat ini juga bisa terjadi di dalam hidup saudara. So God will not shortchange your generation. Jadi Tuhan tidak akan menghentikan generasi saudara putus di tengah. Third word is called ELI. I stands for intuition. Let's look at 1912. Huruf yang berikutnya yaitu adalah I. Panjangannya adalah intuisi. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-12. Sudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Yahweh dalam api itu. Dan sudah api datanglah suara yang lembut. There is internal tuition. Ada God will begin to teach you and how He drop things in your spirit. Tuhan akan membawa kita menyadari dalam roh kita ini ada sesuatu yang beda. So whenever you are in the presence of God, so many things are floating in the air.
Dan ketika saudara dalam hadirat Tuhan, begitu banyak hal itu ada di udara. So many things are divinely orchestrated. Dan tiba-tiba ada beberapa hal yang baru itu diciptakan terjadi dalam hidupmu. Elijah was found to bring a nation to change in a single day in the Mount Carmel. Elia itu merubahkan sebuah bangsa dalam waktu 1 hari di Gunung Karmel. How can he do that against other people who are different belief and different religion type of people? Jadi gimana sih Elia bisa melakukan itu dengan banyak pikiran, banyak kepercayaan bisa terjadi dalam seinstan itu? He received from the Lord. Dia menerima dari Elohim. He went straight to Ahab and said, hey, we got to do this, stand down. Dan dia berkata bahwa kita ini harus mengikuti arahannya Tuhan. He said, if that is your God is more powerful, let's make a challenge where we call on to the fire, whichever fire that comes in, it is the true God. Dan sekarang gini saja, kita akan membuat sebuah pertandingan. Tuhan mana yang menjawab doa, yang menurunkan api dari surga, maka Tuhan itu yang menang. I tell you, we are in the winning side. Oh, saya mau beritahu saudara bahwa kita semua ada di pihak yang menang. God wants us to remember that He is with us, is Emmanuel. Tuhan ingin kita mengingat bahwa Tuhan bersama dengan kita, bahwa Dia adalah He will Immanuel. begin to speak to you and drop things in your spirit. Dan Dia akan memberikan kepada saudara hal-hal yang baru dalam So rohmu. that we don't even need to grope in the dark. We know the fire is going to come down. When you pray, when you call on God, something is going to happen. Sehingga saudara nggak perlu lagi takut karena ketika engkau berdoa ada api yang akan datang, ada kuasa yang terjadi dalam hidupmu. So if you are asking for a decision, what decision that you not need to take today, I believe God is going to speak to you from when you are quiet. God will drop things in your heart. Jadi ketika saudara berdoa sementara tanya sama Tuhan apa yang saudara hadapi, Tuhan akan memberikan jawabannya di tengah keheningan. Fourth letter, J. Huruf yang berikutnya yaitu adalah J. 1 Kings 19 verse 4 to verse 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai ke 8. J stands for journey. J itu kepanjangannya adalah journey, perjalanan. It's not just a destination, it is a continuous walk with the Lord. Bukan hanya tentang tujuan tempat akhirnya, tetapi perjalanan terus-menerus bersama dengan Let's Tuhan. read the word of God for us to see this. Yuk kita lihat, baca untuk kita bisa mengertinya. Verse 4 to verse 8. Ayat keempat, namun ia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia berdoa agar ia mati saja dengan berkata, cukuplah ya Yahweh, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Ayat 5, lalu ia terbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6, ketika ia melihatnya di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian kembali berbaring. Ayat ke-7, lalu malaikat Yahweh datang lagi untuk kedua kalinya dan menyentuhnya serta berkata, bangunlah, makanlah, karena perjalananmu nanti sangat jauh. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, kemudian oleh kekuatan makanan itu ia berjalan selama 40 hari, 40 malam ke gunung Elohim, yakni Horeb. God is going to take us from one place to another place. Tuhan sedang ingin membawa saudara dari satu tempat ke tempat yang lain. But He wants to strengthen us with His food. Tetapi Tuhan mau memberi kekuatan dengan rotinya. But this food is not man-made food, but it is a God-made food for us. Tapi makanan yang Tuhan sediakan bukan diciptakan manusia, tapi Tuhan sendiri yang menciptakan. Because man does not live by bread alone, but every word that is going out proceeded from the mouth of God. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Elohim. God Himself, Jesus Himself went on 40 days and 40 nights to be prepared for the journey of the ministry that is taking in forth for the future. Yesus sendiri mempersiapkan 40 hari 40 malam untuk sebuah pelayanan yang akan terjadi dalam This hidupnya. is the pattern of how great men of God, even God Himself through Jesus, become an epicenter because He has set an example for us. Ini adalah sebuah pola yang harus dilakukan bahkan untuk kita bisa masuk dalam apa yang Tuhan sediakan.
So if you are here right now trying to take on a new journey, the secret is you got to come into the presence of God and begin to be prepared for what He's about to do with your life. Jadi ketika kita sedang dalam hadirat Tuhan, kita mempersiapkan apa sih yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. That's why dramatic success, dramatic fire, everything was made possible because that man was made ready. Dan saudara melihat bahwa ada mukjizat yang besar di hidup Elia, ada api yang terjadi di hidup Elia. Kenapa? Karena dia mempersiapkan. The question today is, church, are we ready to go into a journey with God? Pertanyaannya, apakah kita siap untuk masuk dalam perjalanan bersama dengan Tuhan? Are we a sprinter or are we a marathon runner? Apakah kita ini pelari cepat jarak pendek atau kita pelari maraton? God is looking to conserve our energy for future. Tuhan ingin membawa kita memiliki energi yang besar untuk masa depan. That's why we got to really learn to be in the presence of God. Maka dari itu kita harus belajar masuk dalam hadirat Tuhan. Fifth word is called R-A. It's in 1 Kings 18 verse 18 to 22. Huruf berikutnya yaitu adalah A yang kita bisa lihat dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-18. What is A? A means it advocacy. A itu adalah advokasi. What is it? Let's read the word of the Lord. Apa itu? 1 Kings chapter 18, 18 to 22. Mari kita baca di ayat yang ke-18. Elia menjawab, aku tidak menyusahkan Israel, melainkan engkau dan keluarga ayahmu, karena kamu telah meninggalkan perintah Yahweh dan telah mengikuti para Baal. 19. Maka sekarang kumpullah seluruh orang Israel kepadaku di Gunung Karmel, juga ke-450 nabi Baal itu dan ke-400 nabi Asera yang makan di meja Isabel. 20, mengutus orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi di Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, sampai kapan kamu ragu-ragu dan mendua hati? Jika Yahweh itu Elohimmu, ikutilah dia. Namun jika Baal, ikutilah dia. Namun rakyat tidak menjawab sepatah kata pun. 22. Kemudian Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Yahweh, tetapi nabi Baal ada 450 orang. Wow. Do you know this man willing to stand against all the majority is the minority? Saudara tahu bahwa Elia bersedia untuk menjadi minoritas dan menghalau begitu banyak orang yang lain. Was ready to confront the entire nation of Israel who was backsliding by he himself standing for God. Dia sendiri siap untuk bertahan membela Tuhan dan sementara yang lain melawannya sendiri. Many times in our life when we are in a journey for our destination to where God is going to bring, there are many challenges that will cause us to doubt even ourselves. But are we ready to stand in the right position for the sake of the truth? Banyak kali ketika kita menghadapi keadaan yang sukar, kita menjadi ragu kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, maukah kita bertahan dan membela kebenaran? That's why when you are in the right standing with God, God will use you to become an advocate of His truth. Dan ketika saudara berdiri di atas kebenaran, Tuhan akan menggunakan hidupmu sebagai cahaya untuk menyatakan kebenaran Tuhan. That's why this man, he understood something when God says it is a done deal, because scriptures cannot be broken. Jadi ini adalah sebuah perjalanan yang sudah pasti menang karena firman itu tidak bisa dibatalkan. That's why our Lord Himself is a great advocate. He will defend our own areas in the courts of the Lord. Maka dari itu Tuhan adalah pembela kita. Dia akan menghalangi setiap serang-serangan musuh. So whatever you are facing right now, you believe in your heart that God will not forsake you, nor leave you unattended as orphans. Jadi apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, ketahui Tuhan gak akan pernah meninggalkanmu sebagai yatim piatu. That's why churches can go through all kinds of topsy-turvy, all kinds of attack, all ups and downs. God still doesn't forsake His own people. Maka dari itu banyak orang bisa alami jatuh bangun badai sama apapun yang terjadi. Tetapi mereka akan tetap berdiri karena Tuhan menyertainya. Because there is always a restoration for all things. Karena akan selalu ada pemulihan di balik segala sesuatu. Let's look the last word, which is called the H, is called the holiness in 2 Kings 1 chapter 8 verse 8. Mari kita lihat huruf yang terakhir yaitu adalah kekudusan, holiness. Di 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-8.
2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-8. Yes, go ahead, sir. Mereka menjawab kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit. Maka raja berkata, ia adalah Elia orang Tisbe. You know, there's something about this particular man of God. He embraces holiness Jadi and simple living. sesuatu tentang Elia ini, dia ini hidupnya kudus dan hidupnya sangat sederhana. Why? Because he separates himself from the things of the world. Karena dia memisahkan dirinya, hidupnya dengan apa yang terjadi di dunia. Because God is holy, for he wants to become an holy person himself, so that he can hear from God, he can speak for God. Karena Tuhan sendiri adalah kudus, maka Elia kepingin menjadi kudus sehingga dia bisa bicara dan berperilaku seperti apa yang Tuhan utus. That's why we are called to be a holy nation, a peculiar people, a special people. It's called the regal people of God. Maka dari itu kita juga dipanggil menjadi orang-orang pilihan, umat yang kudus. This is the prototype of the fathers that has set an example for how the beginning was. Ini adalah sebuah contoh yang Tuhan telah tetapkan dari permulaan untuk kita bisa hidupi. Now, God is taking us to the next level, a deeper level, a higher level, Sekarang Tuhan membawa kita masuk ke dalam sebuah level yang lebih tinggi, which is called the Elisha's type of sons in yaitu the house. bukan lagi Elia tetapi Elisa. It's not because Elijah is obsolete, because God is moving from one level to another, one season to another season. Bukan tentang Elisa ini lebih baik, tetapi ada sebuah musim, Tuhan bekerja dari musim kepada musim yang baru. And this one, it starts with the letter E. E stands for empowerment. Jadi ini juga dimulai dengan huruf pertama yaitu E, empowerment. Because if the church is not being empowered, we are not able to withstand the onslaughts of the enemy. Jadi ketika gereja ini tidak berhasil untuk berdiri tegak, maka kita akan terlibat dengan serangan musuh. 2 Kings chapter 13 to verse 14. 2 Kings chapter 2 verse 13 to verse 14. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Elisa mengambil jubah Elia yang terjatuh, setelah itu ia kembali dan berdiri di tepi Yordan. 14, lalu ia memukulkan jubah Elia itu ke air serta berkata, di manakah Yahweh Elohim Elia? Sudah ia memukul air itu, maka terbelahlah air itu menjadi 2 bagian sehingga Elisa dapat menyeberang. There's something that the next generation is waiting to take on from the past generation. Jadi ada sesuatu yang generasi berikutnya ini sedang nantikan untuk mengambil dari generasi sebelumnya. Because they know they cannot do it on their own. They need the Father's blessing. Karena mereka tahu bahwa mereka nggak bisa melakukannya sendiri, dibutuhkan berkat dari ayahnya. Because there is a double portion of the Spirit is waiting to transcend to the next generation. Karena ada lipat ganda urapan yang akan disampaikan kepada generasi Because berikutnya. if the church is not being empowered, if the church becomes powerless, Kalau gereja ini tidak diberikan kuasa, maka gereja menjadi gereja yang nggak punya kuasa. Elisha really desire what the father was carrying. Elisa ini sedang menantikan, merindukan apa yang ayahnya sedang bawa. Are you desire something from the Lord? Receive from Him? Apakah saudara sedang menantikan sesuatu yang engkau akan terima dari Bapa? Because God is ready to empower the church like never before. Karena Tuhan sedang mempersiapkan gereja untuk diberkati seperti belum pernah terjadi. Because the Holy Spirit has already been descended from heaven to the earth. Karena Roh Kudus itu telah dicurahkan ke bumi. And it's going to come over those people who are ready to do the Father's bidding. Dan Roh Kudus akan datang kepada orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Bapa. Let's look at the second word on Elisha called El. The word is called loyalty. Dan huruf berikutnya 2 Kings chapter 2 verse 2. huruf berikutnya yaitu adalah L. Panjangannya adalah loyalty di 2 Raja-Raja 2 ayat yang kedua. Let's read the word of God. Sana dikatakan kemudian Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini karena Yahweh telah mengutus aku ke Bethel. Elisa menjawab, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka pergi ke Bethel.
You know, there is a commitment to serve despite the place is so different from one another. They are willing to leave their past and come to the new place because the God's mandate and assignment is there. Jadi mereka memiliki sebuah komitmen yang nggak bisa dipatahkan karena walaupun ada jarak yang terpisahkan antar umur mereka tetapi tetap mau ada kesatuan. Because they have such a commitment that they want to leave that particular place because they know the grace of God is upon that place. Mereka memiliki komitmen nggak mau meninggalkan karena mereka tahu bahwa ada anugerah Tuhan di tempat itu. Because they got loyalty, which means strong attachment. They are very strongly connected. Their bonding is so strong. Jadi loyalty ini adalah seperti lem yang terlengket satu sama lain begitu erat sekali. But are we a people who are loyal or are we disloyal? We go from one place to another place. Moment we have some issues, we run to another place. Apakah hari ini kita adalah menjadi orang-orang yang loyal ataukah kita pergi dari satu tempat ke orang lain hanya untuk kepentingan kita saja? Therefore, legacy cannot be transferred, mantle cannot be transferred. You cannot carry the leadership grace that is upon your fathers. Maka dari itu legacy gak bisa dibagikan. Maka dari itu urapan gak bisa dibagikan. Karena kita memerlukan sebuah komitmen. Third word, I. Huruf berikutnya adalah I. 1 Kings 19 verse 19 to 20. 1 Raja-Raja 19 ayat yang 19 sampai ke 20. I stands for integrity. I itu bicara tentang integritas. What is integrity? Apakah itu integritas? Integrity means the unchangeableness during changeable times in our life. Integritas itu bicara tentang perubahan, tidak menjadi berubah di tengah-tengah masa yang berubah. Because when the moment we have the integrity so connected to the promises of God, God will select you as a choice instrument in His hands. Jadi ketika Tuhan memilih saudara, Tuhan itu akan memilih saudara sebagai instrumennya bagi tangan Tuhan. Let's read the word of the Lord. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Raja-Raja 19, sana dikatakan, jadi berangkatlah Elia dari sana dan berjumpa dengan Elisa anak Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu di depannya. Sedang ia sendiri memegang bajak yang ke-12. Ketika ia melintas di dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari ke belakang Elia serta berkata, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, kemudian aku akan mengikut engkau. Lalu ia berkata kepadanya, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. That's why when the time of transition is taking place, we cannot hold on to the past, the history. Jadi ketika ada sebuah transisi terjadi, kita tidak bisa terus berpegang kepada yang lampau. Because God is bringing out from the old, is bringing us into the new. There is a transition that is taking place. Karena Tuhan sedang membawa kita dari tempat yang lama menuju tempat yang baru, ada transisi di sana. Because when your character is being formed and fashioned by God, God will begin to take you from one place to another place because He knows you need that kind of leadership for you to go to the next levels in your life. Dan Tuhan sedang membawa saudara satu tempat ke tempat lain. Itu dibutuhkan bagi saudara sebuah kepemimpinan baru. Because Elisha was heartily committed, 100%. He's not 80%, 70%. He 100% committed to the legacy that was transferred from his father. Karena dia memiliki komitmen yang 100%. Yang dari Bapa, dia tidak tergoyahkan kepada apapun itu juga. The next letter, Elisha, it stands for service. 1 Kings 19 verse 21. Huruf berikutnya yaitu adalah S, service. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 21. Maka kembalilah ia dan mengambil sepasang lembu itu lalu menyembelih dan masak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu apinya. Ia memberikan daging kepada orang-orangnya kemudian mereka makan. Setelah itu ia bangkit lalu mengikuti Elia menjadi hambanya. God is looking for people that will serve Him with all their heart, mind, soul, and strength. Tuhan sedang mencari orang-orang yang akan melayani Tuhan dengan seluruh jiwa, pikiran, dan kehendaknya. Not because they have some things that they are going to gain because of serving Him. They have nothing to gain, but they everything to give away because they love to serve the purposes of God for this nation and the generations to come. Bukan untuk mendapatkan keuntungan, kepentingannya dirinya, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mau memberikan segala-galanya untuk Tuhan.
In the day of the God's manifested power, the people of God will and shall volunteer freely. Di era di mana Tuhan berkuasa, banyak orang-orang akan memberikan kehendaknya untuk melakukan yang terbaik. God doesn't want resistors. God wants volunteers in this kingdom. Tuhan nggak inginkan penolakan. Tuhan inginkan orang-orang yang menjadi So if volunteer. you're sitting here and you say, God, use me, you must be a volunteer and not resisting the service that you can give to God. Jadi ketika saudara duduk di sini dan berkata, Tuhan pakai aku, kita harus mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan dan bukan menolak. Elisha, the moment he saw, he arose and he followed the father and he said, I'm going to serve my father. Ketika Elisa melihat dan dia meninggalkan semuanya dan dia langsung ikuti kepada Elia. He's willing to sacrifice everything of his oxen and follow after the father. Dia mengorbankan segala-galanya dan untuk mengikuti Elia. Because they have a foretaste of what it is going to come. Karena mereka telah mengecap sebuah rasa yang akan terjadi di masa yang akan datang. That's why today you may not see the fullness of what God is going to use you for. Maka dari itu mungkin hari ini kita belum melihat rencana Tuhan dalam hidup kita secara sempurna. I pray that your eyes of understanding may be enlightened so that you will be able to glimpse and capture what God is about to do with your life when you say yes to Him. Jadi saya berdoa hari ini, siapapun saudara, engkau akan mendapatkan rencana Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita ketika kita berkata ya kepada Tuhan. Now let's look at the word H, which is called Elisha. H stands for humility. Dan kita akan lihat huruf berikutnya tentang H, yaitu adalah 2 humility. Kings chapter 2 verse 9. Kerendahan hati di 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. What is humility? Apakah itu kerendahan hati? Knowing your strength and bringing it under control. Mengetahui kekuatan saudara dan membawanya di dalam sebuah kontrol. That's how our Lord actually did it. He is all Son of God, all Son of Man, and yet He humbled Himself to the point of death. Dia adalah Tuhan yang 100% Tuhan dan 100% manusia. Tetapi dia letakkan semuanya untuk mati di atas kayu salib. He never take Himself higher than anyone else. Tuhan gak pernah menyombongkan diri lebih dari siapapun. John chapter 3 verse 30 says, may you increase and I decrease. Yohanes berkata, biarlah engkau bertambah dan aku semakin berkurang. The secret of being humility is God will exalt you in due time. Rahasia untuk kita bisa memiliki kerendahan hati yaitu adalah percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan bawa kita naik. So no matter who you are, you can be such a dignitary, you're such a successful man. If you learn how to walk with God, humility, humbly, God will take you up higher and higher and higher. Jadi saya percaya siapapun saudara, engkau memiliki karakter kerendahan hati dan Tuhan akan mampu membawa saudara semakin tinggi dan semakin tinggi. Let's look at what the word of God says. Yuk kita lihat apa yang dikatakan firman. Ketika mereka sudah menyeberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang aku dapat lakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu. Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. There is something God has in store for us tonight. Ada yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita malam ini. The anointing of Elijah the father, the anointing of Elisha that going to receive a double portion of his spirit. Urapan Tuhan kepada Elia dan urapan Tuhan kepada Elisa dan hari ini kita akan menerima lipat ganda urapan Tuhan. Is ready to pour his spirit. Tuhan sudah siap untuk mencurahkan rohnya. The question is always rely on us. Are we ready to receive a double portion of the spirit? Tapi pertanyaannya, apakah kita siap untuk menerima lipat ganda urapan Tuhan? Because there are assignments, there are cities to conquer, there are nations to change, there are enemies for us to begin to kill Goliaths. There are things that we got to do with the double portion. Karena ada hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu mengalahkan Goliat, untuk mengalahkan kota-kota tertentu di mana kita harus masuk bersama dengan Tuhan. Elisha understood the spirit dimension, the world, how the dynamics works. Elisa paham betul cara kerja dunia. He knows that he cannot do it with his own way. He has to get a portion from his father, combining with him, and then
powerful things are going to happen. Elisa tahu betul bahwa tidak melalui kekuatannya dia melakukan perkara-perkara besar. Tapi melalui kuatan Tuhan dia bisa melakukan hal yang dahsyat. The last word is A is for the anointing. Let's look at 2 Kings 2:14. Huruf yang berikutnya yaitu adalah A, bicara tentang pengurapan, anointings. Let's look at 2 Kings chapter 2 verse 14. Dua Yes. Raja-Raja 2 ayat yang ke-14. Sana dikatakan lalu ia memukulkan jubah Elia itu ke air serta berkata di manakah Yahweh Elohim Elia. Sudah ia memukul air itu maka terbelahlah air itu menjadi dua bagian sehingga Elisa dapat menyeberang. See, the anointing is so important for people to witness the power of God is present in your life. Jadi pengurapan Tuhan itu sangat teramat penting sehingga orang lain bisa menyaksikan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Because the moment he took the mantle, he beat it on the plow, he begin to see the water begin to depart. Karena ketika Elisa ini memukulkan jubahnya, air itu tiba-tiba terbelah. So that he can cross over to the other side. Sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah air itu yang kering. Are you ready to cross over tonight to the other side? Pertanyaan saya, apakah saudara siap untuk menyeberang malam hari ini? Something of the anointing is going to break the yoke completely from your rest of your life. Ada tentang pengurapan itu akan menghancurkan setiap kuk yang membelenggu hidup saudara malam hari I ini. have the musicians to come in to play a soft music because we're going to minister now. Saya undang para worshiper untuk maju ke depan. Because I believe the Lord has spoken so clearly to us. Saya percaya bahwa Tuhan telah bicara kepada kita dengan There is jelas. an Elijah type of leaders and there are Elisha's type of leaders. Ada pemimpin-pemimpin yang seperti Elia dan ada pemimpin yang seperti Elisa. There is an older generation and there's a new generation. Ada generasi yang pendahulu, ada generasi penerus. There's a past generation and there is a new generation that God is raising up. Ada generasi yang sudah Tuhan urapi sebelumnya dan ada generasi yang Tuhan persiapkan The sekarang. grace over their fathers and the grace over the sons are different. Anugerah kepada pendahulunya dan anugerah kepada penerusnya itu beda. Because God wants to take the church to the next level. Karena Tuhan ingin membawa gereja kepada level yang lebih baik. Because He wants to put an anointing over the church. Karena Tuhan ingin meletakkan urapan atas gereja. I believe this is the season. Saya percaya ini adalah musim. What God has started from your fathers is now being transcended into the sons and daughters in the house. Apa yang Tuhan telah mulai kepada generasi pendahulu, Tuhan akan nyatakan lagi kepada generasi berikutnya. Can I have the music, please? It's very important. I want you to raise up to your feet right now. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. We're just going to allow God to minister to us for a while, maybe 2 to 3 minutes, Kita akan just to allow God to begin to permeate in this place. Kita akan menyembah sama-sama, biarkan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah I kita. believe there are people who have hearkened to the voice. Saya percaya bahwa ada dari saudara yang tergerakkan oleh firman ini. If you know that you are the type of Elishas or the Elijah and you know you want to submit yourself to God, Kalau saudara adalah Elia atau saudara adalah Elisa dan engkau mau tunduk kepada Tuhan, I believe there is this altar ready for you to make the broken altar to be erected new for your life. saya percaya bahwa tempat di depan ini biarlah menjadi sebuah altar yang Because saudara, there is a deep desire and longing in your heart. karena ada kerinduan yang besar dalam hatimu. Where is this God of Elijah? Di mana Tuhan dari Elia ini? Am I Elisha? Apakah aku ini adalah Elisa? Am I qualified to be Elisha? Apakah aku layak untuk menjadi Elisa? God is looking and speaking directly to your heart. Tuhan sedang bicara kepada hati saudara. If you are feeling the sense of awe that you want to carry something that will begin to elevate you and promote you to the next level, this is your best hour. Kalau saudara sedang merasa Tuhan mau mempromosikan saudara, ini adalah waktu yang terbaik. Come to the place where you can exchange yourself for a divine exchange with God. Masuklah ke dalam sebuah tempat di mana saudara bisa mengalami pertukaran But bersama dengan you are Tuhan. not coming because I'm calling you. You are coming because you know that you need to come and submit yourself and surrender yourself to the altar of God. Engkau nggak datang karena aku memanggil saudara, tetapi engkau datang karena saudara tahu bahwa saudara harus menyerahkan kepada Tuhan. As we sing this song,
Sementara kita akan nyanyikan pujian ini, I want you to check your heart. saya ingin saudara melihat kembali hati saudara. This is the place, God encounter place. Ini adalah tempat di mana engkau alami perjumpaan bersama Tuhan. God is choosing His next leaders for the tomorrows to come. Tuhan sedang memilih pemimpin-pemimpin baru untuk hari-hari yang akan datang. Don't you ever think yourself, I'm too old for this, I'm too young for this. Whoever you are, you have heard the message of Elijah transiting to Elisha. Jangan pernah berkata bahwa aku terlalu tua, aku terlalu muda. Tetapi saudara sudah dengar kebenaran firman Tuhan dari Elia kepada God Elisa. is not a lip reader, He's a heart reader. He knows your heart better than your lips. Tuhan gak sedang baca mulutmu, Tuhan sedang membaca hatimu. God's eyes is on you tonight. Mata Tuhan tertuju kepadamu malam You know, ini. 1 Samuel chapter 16 verse 7 says, I am the God who doesn't see the outward appearance of man, but I'm the one who sees the heart of that person. Samuel berkata, aku gak melihat apa yang tampak di luar, tapi aku melihat apa yang ada dalam hati. Many times prophets can even make some mistakes. Banyak kali nabi pun bisa membuat kesalahan. But God doesn't make mistakes when He's selecting His next leadership. He never makes the mistakes. Tapi Tuhan gak pernah salah untuk memilih generasi penerus. I believe today you are being chosen and being called and set apart by God. Saya percaya bahwa malam hari ini saudara telah dipanggil, dipilih Tuhan. So as we sing this song, I just want you to come in front and begin to give yourself completely to God, because there is an anointing that is going to come upon you. Sementara kita akan nyanyikan pujian, saya ingin saudara maju ke depan dan beri diri saudara kepada Tuhan untuk diurapi sama Tuhan sendiri. Don't miss the moment. Jangan kehilangan momen ini. This is Kairos. Ini adalah Kairos, waktu When Tuhan. God encounter with you, it is a time and season that God has come into this place. Ketika Tuhan alami perjumpaan denganmu, ini adalah waktu di musim-musim yang terbaik yang kita bisa dapatkan. Something will begin to take place. From this day, your life will never be the same. Suatu akan segera terjadi dan hidupmu gak akan pernah sama lagi. God will orchestrate situations to favor you. More favor, ongoing favor, uncommon favor will begin to take place in your life. Tuhan akan mengerjakan perkenanan dalam hidupmu yang gak terbayangkan seperti sebelum-sebelumnya. Something happens when the download comes into your spirit. Suatu akan terjadi ketika Roh Kudus itu masuk dalam Because kehidupan. it is God who selected you and put you. If you are in this service today, Karena Tuhan sendiri yang memilih saudara. if you are in this service today, Saudara ada di tempat ini sekarang. you will be the select arrows for God. Engkau menjadi anak panah yang dipilih oleh Tuhan sendiri. God wants to use you to go and begin to become the one that is going to attack the bullseyes for the Lord. Tuhan akan meletakkan engkau di tepat sasaran yang Tuhan telah tetapkan. Whether you are in the marketplace, whether you are in the school, in whatever arena or strata or society you are. Baik itu di tempat marketplace, baik itu di sosial, dimanapun itu engkau diletakkan. Something happens tonight, the life of God comes into you. Suatu yang dahsyat akan terjadi malam hari ini. Because you Hidup have Tuhan listened to the sound of His voice. terjadi dalam hidupmu karena engkau God is mendengarkan suara calling you Tuhan. to come. Tuhan memanggilmu saat ini. You know, Peter was in the ship Petrus sedang satu waktu di dalam perahu. and he suddenly saw the Lord walking on the sea. Dan dia melihat Yesus berjalan di atas air. And he said, God, if you are the one, bid me come. Dan kalau itu adalah engkau Tuhan, biarlah aku berjalan di atas air. God said, come. Tuhan berkata, datanglah. I'm telling you, God is calling you to come. Saya berkata kepada saudara, mari datanglah. Don't look to your left, don't look to your right. Jangan lihat kanan kirimu, mari. This is your time. Ini adalah waktu saudara. Your time to get yourself enlisted to become a choice instrument in God's hand. Ini adalah waktu saudara untuk dipercaya Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang You besar. shall be a masterpiece for God. Engkau akan menjadi juru kunci daripada Tuhan. You will be a mouthpiece for God. Engkau akan menjadi juru bicara dari You Tuhan. will be a gatekeepers for God. Engkau akan menjadi penilik gerbang Tuhan. You will be a prayer warriors for God. Engkau akan menjadi prajurit doanya You Tuhan. will be warriors for God. Worship warriors for God. Engkau akan menjadi pemuja-pemujanya Tuhan. You will serve the purposes of God for these generations to come. Engkau
engkau akan melayani tujuan Elohim yang akan Because datang. God has already started something so powerful in the midst of you. Karena Tuhan sedang melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Let's